Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran fisika bersama saya, Miss Bilkis. It's physics, but it's okay. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran fisika bareng saya Miss Bilkis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, pertama-tama saya akan menjabarkan dulu nih apa sih pengertian yang kita dapatkan dari singkatan kata per kata dari GLBB ya. Nah, yang pertama adalah gerak. Gerak itu berarti adalah mengartikan bahwa bendanya itu benda bergerak. Kemudian lurus. Saya akan ganti warnanya sesuai dengan ininya ya. Gerak lurus. Lurus ini artinya berarti lintasannya lurus. Kemudian berubah. Nah, apanya yang berubah? Kecepatannya berubah. Jadi yang berubah itu adalah kecepatannya ya. Nah, berubahnya secara beraturan. Teratur. Nah, maksud dari teratur di sini, teratur. Nah, maksud dari teratur di sini adalah sama, perubahannya sama setiap satuan waktu. Nah, perubahan yang sama tiap satuan waktu kalian sudah tahu kan apa itu? Yaitu adalah percepatan atau perlambatan. Ini maknanya dia punya percepatan. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya, jadi perubahan kecepatannya itu secara teratur. Ada di sini nih kuncinya. Nah, oke. Kalau gitu berarti kalau kita satukan, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang berada di lintasan yang lurus dengan kecepatan selalu berubah setiap saat secara teratur. Maksudnya gimana? Misal sebuah mobil, ini mobil ceritanya ya, anggap aja mobil lah ya. Nah, ini sebuah mobil, nah, menempuh berangkat dari titik A sampai ke titik B. Nah, sebuah mobil berangkat dari titik A sampai ke titik B. Nah, dia ini kecepatan awalnya tadinya di titik A itu adalah 20 meter per second. Nah, ternyata setiap second, ini misalkan detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, kemudian ini detik terakhir ya, berarti ke-6, ini detik ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap detik itu kecepatan mobil tersebut bertambah 1 meter per second. Nah, berarti di detik pertama kecepatannya berapa? 21 meter per second. Karena di detik kedua nambah lagi 1 meter per second, berarti di detik kedua kecepatannya menjadi 22 meter per second. Nambah lagi di detik ketiga 1 meter per second, berarti jadi 23 meter per second. Berarti ini jadi 24, ini 25, dan 26. Jadi di detik ke-6 mobil tersebut kecepatannya adalah 26 meter per second. Ya, itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatan awalnya ini ada kecepatan awal, kemudian ada percepatannya, ya dia punya percepatan yaitu 1 meter per second. Kecepatannya bertambah secara teratur. Tiap detik dia bertambah 1 meter per second. Nah, kalau misalkan di detik pertama nambahnya 2, di detik kedua nambahnya 3, di detik ketiga nambahnya 4, itu apakah bisa dikatakan berubah beraturan?
Jawabannya adalah bisa, tapi itu bukan yang kita bahas saat ini. Jadi yang kita bahas saat ini beraturannya adalah teratur perubahannya sama dalam setiap satuan waktu. Kalau satuan waktunya detik, ya berarti setiap detik berubahnya sama. Kalau satuan waktu yang kita pakai adalah menit, berarti setiap menit berubahnya sama gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T, perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya, jadi sama rumusnya dengan percepatan, sehingga A-nya adalah V2 min V1 dibagi dengan T2 min T1. Nah, ini adalah GLBB. GLBB itu nanti ada dibagi dua juga, yaitu yang dipercepat, ada juga yang diperlambat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video pembahasan percepatan, ketika dipercepat maka nilai A-nya menjadi positif, ketika diperlambat maka nilai A-nya menjadi negatif, sehingga rumus untuk percepatan dan perlambatan itu nanti akan berbeda di tandanya. Di tandanya nih, yang satu positif, yang satu negatif. Apa saja rumus-rumusnya? Nah, rumus-rumusnya itu ada 3. Yang pertama yaitu VT. VT itu adalah kecepatan akhir ya, kecepatan di titik akhir. Nah, kalau di kasusnya mobil tadi yang ini, berarti VT-nya adalah ini 26, kecepatan di titik terakhir atau di detik terakhir. Berarti VT itu rumusnya adalah V0 plus A kali T. Terus ada lagi rumusnya jarak. Rumus jaraknya adalah V0 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, kalau rumus VT yang keduanya, yang hubungan antara kecepatan dengan jarak, yaitu V0 kuadrat ditambah dengan 2 kalikan percepatan dikalikan jarak. Nah, berarti kalau diperlambat gimana? Sama saja dengan yang ini, tapi catatannya adalah tandanya berubah menjadi negatif. Ya, tandanya berubah menjadi negatif. Ini berubah menjadi negatif semua. Ini dan ini